Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini, Kamis 21 Maret 2024 dengan judul renungan kita Tabib Jiwa. Ayat renungan di dalam Matius 9 ayat yang kedua. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pada zaman ini terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani, sebagaimana orang sakit lumpuh itu yang sedang merindukan akan pekabaran, "Dosamu sudah diampuni." Beban dosa dengan keinginannya yang tidak pernah merasa puas adalah dasar segala penyakit mereka. Mereka tidak akan mendapat kelepasan hingga mereka datang kepada tabib jiwa. Damai yang berasal hanya daripadanya dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan, dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, dan Yohanes 10 ayat yang ke-10 dan ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Dan ia masih mempunyai kuasa untuk memberi hidup yang sama sebagaimana seketika ia berada di atas dunia ini, menyembuhkan orang sakit, memberi kemampuan kepada orang berdosa. Akibat penyembuhan sakit lumpuh ini kepada orang banyak, ia seakan-akan surga telah terbuka dan menyatakan kemuliaan suatu dunia yang lebih baik. Pada saat orang yang telah disembuhkan ini melewati orang banyak, ia memuji Allah pada setiap langkahnya dan membawa pikulannya yang kini dirasanya sebagai bulu ayam ringannya. Dan orang banyak mundur memberikan jalan kepadanya, dengan mulut mereka terenganga keheranan dan berbisik di antara mereka itu sendiri, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Orang Farisi menjadi bisu karena keheranan dan merasa dirinya kalah. Mereka melihat bahwa pada tempat ini tidak ada kesempatan bagi mereka, perasaan cemburu untuk menghasut orang banyak. Perbuatan ajaib yang telah diadakan begitu berkesan kepada orang banyak, sehingga rabi-rabi pada saat itu telah terlupakan. Mereka melihat bahwa Kristus mempunyai suatu kuasa yang mereka anggap hanya daripada Allah. Namun tata caranya yang lemah lembut itu adalah bertentangan dengan ketinggian hati mereka. Mereka menjadi bingung dan malu. Mereka telah mengenal tetapi tidak mengakui akan seorang yang lebih tinggi. Makin kuat bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa di atas dunia ini untuk mengampuni segala dosa, makin teguh mereka dalam sifat tidak percaya akan Dia. Dari rumah Petrus di mana mereka telah melihat orang lumpuh itu disembuhkan oleh perkataannya, mereka pergi untuk mencari muslihat yang baru dengan maksud untuk mendiamkan anak Allah itu. Renungkan lebih dalam. Bagaimana perasaan saya ketika Yesus melakukan sesuatu yang ajaib untuk orang lain selain saya? Saudara yang kekasih, kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah bagaimana pada saat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dan kesembuhan yang Dia berikan menjadi satu sukacita bagi orang itu, karena sesungguhnya bukan hanya penyakitnya saja. Yesus katakan bahwa dosamu sudah diampuni. Sesungguhnya ini juga yang harus kita sadari, bahwa hal yang paling kita butuhkan bukan hanya untuk kesembuhan sementara, bukan hanya untuk sukacita yang ada di dunia ini, tetapi harus kita yakinkan diri kita bahwa Yesus harus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah menjadi harapan kita, dan Tuhan selalu merindukan bagi umat-umatnya untuk datang dengan penuh kerendahan hati. Dan janganlah kita tergolong di dalam bagaimana orang-orang yang menyaksikan akan pemulihan dan kesembuhan itu, bahkan orang-orang ahli-ahli Taurat, yang mana mereka justru oleh karena kesombongan mereka, walaupun mereka melihat keajaiban dan kuasa Allah bekerja pada saat Yesus memberikan mujizat itu,
Tetapi oleh karena kesombongan, keangkuhan diri itu, maka mereka senantiasa tetap menolak akan kehadiran Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di setiap hari merasakan mujizat Tuhan? Dan biarlah kita dengan rendah hati dapat menyerahkan hidup kita dan percaya bergantung baginya, oleh karena setiap hari kita selalu menghadapi mujizat-mujizat, keselamatan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan kita percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Semoga itu menjadi pengharapan bagi kita untuk semakin setia dalam menantikan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena segala berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian kami ada sampai saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih oleh karena keselamatan yang Kau percayakan. Dan terima kasih untuk kami dapat hidup di tengah-tengah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang. Semua itu Tuhan oleh karena kami memperoleh berkat-berkat dari-Mu. Hari ini Tuhan kami juga diingatkan kembali bahwa keperluan dan kebutuhan kami ya Tuhan bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi supaya kami mendapatkan keselamatan di sorga. Dan itu tentunya bila mana kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan pengampunan itu dan menyadarkan kami ya Bapa, supaya kami memiliki kehidupan yang baru. Hari ini Bapa, ubahkanlah kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang akan peliharakan ya Tuhan. Umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit dan lemah iman, Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dan kuatkan. Demikian juga ya Tuhan, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan juga yang akan menjaga, memberikan perlindungan-Mu dan mengisi waktu mereka untuk tetap semakin setia dalam menyaksikan bagaimana berkat dan kasih Tuhan. Ya Bapa, bila mana hari ini umat-umat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, demikian juga hari lahir, Tuhan yang akan menambahkan berkat sukacita dan kedamaian, sehingga iman mereka juga semakin dipertambahkan. Ya Bapa, berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, biarlah Engkau juga turut campur di dalamnya, sehingga pemerintahan ini akan berada dalam curut campur Tuhan yang akan membawa dan mengarahkan untuk memperoleh kedamaian dan juga kebebasan bagi kami umat Tuhan, selalu memuliakan dan memuji Engkau. Ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya jauh daripada apa yang kami dapat minta, Tuhan tahu yang terbaik menjadi bagian kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.